Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Azri Chandra Rizky Akbar dengan nomor induk mahasiswa 220106-140. Pada video yang singkat ini, saya bermaksud untuk menjelaskan sedikit tentang perikatan dan iltizam dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perikatan Perdata dan Iltizam yang dibimbing oleh Ibu Nahara Erianti SHIMH. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sebuah prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat syah suatu perikatan, yakni yang pertama adanya kesepakatan dari para pihaknya, yang mana bahwa perikatan hanya berlaku pada pihak-pihak yang telah menyepakatinya. Yang kedua adalah kecakapan para pihak yang membuat suatu perikatan tersebut, di mana para pihak harus memahami dan mampu memahami tujuan dari suatu perikatan tersebut. Yang ketiga adalah suatu hal atau objek tertentu, di mana suatu perikatan baru dapat terbentuk jika memiliki tujuan yang jelas. Yang terakhir atau yang keempat adalah suatu sebab kausa yang halal, di mana perikatan hanya dapat terbentuk dengan tujuan yang dibolehkan saja. Secara umum, terdapat 7 asas yang terkandung dalam sebuah perikatan. Yang pertama adalah asas bebas berkontrak. Asas ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat pertama KUH Perdata, yang bunyinya adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Setiap orang bebas membuat segala jenis perikatan asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dan keasusilaan. Asas kedua adalah asas konsensualitas. Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul berlaku sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang terlibat, tanpa perlunya ada formalitas tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok atau hal yang menjadi objek perjanjian tersebut. Membuat kontrak pada umumnya para pihak tidak terikat dalam bentuk tersebut tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis hanya dimaksudkan secara yuridis sebagai bukti terjadinya perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah asas Pax Sunt Servanda. Asas ini disimpulkan dari kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang terdapat dalam pasal 1338 ayat pertama KUH Perdata. Pihak ini harus memenuhi dan menghormati perjanjian yang dibuat oleh perjanjian tersebut, merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Asas Fakta Van Varndarta berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut dengan asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu. Keempat adalah asas itikat baik atau good faith. Asas ini ada 2 objektif, yaitu subjektif dan objektif. Diatur dalam pasal 1338 ayat ketiga KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik subjektif adalah kejujuran pada diri seorang atau niat yang baik bersih dari para pihak, sedangkan asas itikat objektif merupakan pelaksana perjanjian itu harus dijalankan sesuai dengan jalan yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan keasusilaan. Asas kelima adalah asas personality atau asas kepribadian.
yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Karena suatu perjanjian hanya dapat mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Asas keenam adalah asas force majeure atau keadaan yang memaksa. Dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena ada suatu sebab yang memaksa atau keadaan yang memaksa. Ini merupakan suatu keadaan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang di luar dugaannya seperti bencana ataupun kecelakaan lainnya. Yang terakhir adalah asas exception no adiplet contractus. Asas ini merupakan suatu asas pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak memenuhi perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik. Iltizam atau hukum perikatan dalam Islam berkaitan erat dengan hubungannya antara manusia dengan manusia lain. Teruntuk bidang muamalah yang menyangkut hukuman ekonomi Islam. Dalam hukum tersebut begitu penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi umat Islam. Hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitannya dengan objek, yaitu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perikatan utang atau iltizam bid-dain. Perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda, yang kunci utamanya dalam memahami konsep utang dalam hukum Islam bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam zimah atau tanggungan seorang. Yang kedua adalah perikatan benda atau iltizam bil ain. Dimaksudnya adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah kepemilikannya, baik benda sendiri ataupun manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah kepada seseorang atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan dan menitipkan barang tertentu. Yang ketiga adalah perikatan perjanjian atau melakukan sesuatu dengan istilah iltizam bil amal, merupakan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah akad istisna dan akad ijarab. Perjanjian ini lebih kenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah perjanjian penjamin atau iltizam bin tausik. Suatu perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan lainnya. Maksudnya adalah pihak ketiga mengaitkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi A menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad kafalah atau penanggung. Dalam membuat sebuah perikatan, ada beberapa hal yang dapat membuat hubungan perikatan tersebut menjadi cacat atau tidak sempurna. Hal-hal tersebut merupakan sebagai berikut. Yang pertama adalah ikrah atau paksaan. Adalah cacat yang terjadi pada keridoan. Unsur paksaan tersebut terjadi akad yang pada prinsipnya menghilangkan kesukarelaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Menurut Sudargo, paksaan atau duress adalah setiap tindakan intimidasi mental. Yang kedua adalah kekeliruan atau galat pada objek akad, yakni di mana terjadinya ketidaksesuaian antara materi objek dengan objek akad yang dikehendaki oleh para pihak yang melakukan akad.
kekhilafan atau kekeliruan ini terjadi apabila salah satu pihak khilaf pada hal-hal pokok yang terjadi, yang menjadi apa yang diperjanjikan atau menjadi sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian. Yang ketiga adalah tipuan atau at-tarik. Yang dimaksud dengan penipuan ini adalah dengan pemalsuan, menyembunyikan cacat pada objek agar tampak tidak seperti yang sebenarnya, atau penjual perbuatannya pihak menjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat dilakukan oleh pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain, ya, dengan membuat mereka menandatangani perjanjian tersebut. Yang keempat adalah ghumr atau tipu muslihat, yang seorang membuat akad membujuk orang yang berpura menawarkan sesuatu dengan cara yang menarik isi hati pembeli. Menyalahgunaan keadaan apabila salah satu pihak melakukan perjanjian dengan dominan mengetahui faktor-faktor tertentu, sementara pihak lain tidak memiliki pengetahuan terhadap faktor-faktor tersebut, atau salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian, maka disinilah muncul penyalahgunaan keadaan. Sekian presentasi video singkat dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.